Bayangkan jika setiap langkah dalam hidup adalah pertempuran, dan kita selalu tahu cara untuk menang tanpa harus bertarung. Bagaimana jika rahasia untuk memenangkan konflik sehari-hari sudah ada selama ribuan tahun, tersembunyi dalam teks kuno? Mari kita jelajahi kebijaksanaan abadi dari Sun Tzu dalam Seni Perang. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam konflik, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam kompetisi sehari-hari? Jika demikian, Anda tidak sendirian. Sun Tzu, seorang ahli strategi militer dari Tiongkok kuno, telah memberikan kita panduan yang tak ternilai tentang bagaimana menghadapi dan memenangkan pertempuran tanpa harus bertarung. Dalam bukunya, Seni Perang, Sun Tzu menjelaskan bahwa jika kita tidak mengenal musuh maupun diri kita sendiri, kita akan menyerah dalam setiap pertempuran. Ini bukan hanya tentang perang fisik, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sun Tzu percaya bahwa bentuk peperangan tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa berperang. Kita melihat prinsip ini diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari perang, bisnis, olahraga, hingga konflik di media sosial. Bahkan ketika kita tidak terlibat dalam pertempuran eksternal, kita sering berperang melawan diri kita sendiri, melawan keraguan dan ketakutan kita. Seni Perang terdiri dari 13 bab yang didedikasikan untuk aspek strategis dan taktis peperangan. Buku ini memberikan panduan rinci tentang bagaimana berperilaku dalam pertempuran, dan yang lebih penting, bagaimana untuk menang. Sun Tzu menekankan pentingnya menggunakan kecerdasan dibandingkan kekerasan, dan mengajari kita cara memenangkan pertempuran dengan cara yang cerdas. Keindahan, seni perang, adalah kebijaksanaannya yang masih relevan hingga hari ini. Bahkan di masa damai, prinsip-prinsip Sun Tzu dapat diterapkan dalam pekerjaan, olahraga, dan konflik sehari-hari. Misalnya, dia mengajarkan bahwa kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan sebelum pertempuran dilakukan. Dengan pengetahuan dan perhitungan yang memadai, kita dapat memperkirakan peluang kemenangan kita. Sun Tzu juga menekankan pentingnya persiapan yang baik. Dia percaya bahwa penelitian yang baik sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita serta musuh kita. Ini berarti kita harus mengenal diri kita sendiri dan tahu musuh mana yang mampu kita kalahkan dan mana yang harus kita hindari. Kesadaran diri adalah kuncinya. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita tahu musuh mana yang mampu kita kalahkan, dan musuh mana yang harus kita hindari. Sun Tzu juga mengajarkan bahwa seringkali lebih baik menghindari konflik, jika hal itu menghindari kerugian besar. Menurutnya, kemenangan tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa berperang sekalipun. Sayangnya, cita-cita ini tidak selalu menjadi pilihan. Itu sebabnya dalam hidup kita harus memilih perjuangan kita dengan hati-hati, mengetahui mana yang layak diperjuangkan dan mana yang membuang-buang energi dan sumber daya. Sun Tzu juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan keadaan. Dalam perang, musuh dan keadaan selalu berubah. Kita harus selalu mengamati musuh dengan hati-hati dan mencegah diri kita terbuka kepada mereka. Sun Tzu mengajarkan bahwa kita harus memperoleh kemenangan dari perubahan keadaan musuh sambil tetap menjaga diri kita sendiri. Dia juga memberikan berbagai strategi untuk berbagai situasi medan pertempuran. Misalnya, kita harus berkemah di dataran tinggi dan menghadap ke tempat terbuka, serta selalu bertarung di lereng yang menurun. Jika musuh menyeberangi sungai ke arah kita tidak boleh menghadangnya di tengah sungai namun membiarkan separuh pasukannya menyeberang sebelum kita menyerang. Seni perang juga mengajarkan kita tentang keseimbangan dan kedamaian batin ketika berperang. Kita tidak boleh terlalu gegabah, tapi juga tidak boleh pengecut. Penting juga untuk tidak mudah terpicu oleh provokasi, karena itu hanya akan mengarah pada pertarungan yang melelahkan dan tidak berarti. Seorang jenderal harus berbelas kasih kepada anak buahnya dan memperlakukan mereka dengan kemanusiaan. Namun terlalu peduli pada mereka akan menimbulkan kekhawatiran dan masalah. Dalam hidup, kita harus cerdas dalam memilih dan memenangkan pertempuran. Sun Tzu menyarankan kita untuk mengukur dan menghitung, mengetahui musuh dan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menang bahkan sebelum mengambil tindakan. Dia mengajari kita bagaimana menjadi lebih pintar dari lawan kita, menipu dan memanipulasi mereka, dan memanfaatkan situasi apapun untuk keuntungan kita. Pada saat yang sama, dia mendesak kita untuk menang tanpa berperang dan sebisa mungkin mencegah penderitaan. Contoh konflik nyata. Mari kita lihat sebuah contoh nyata di dunia bisnis. Misalnya, ada seorang pengusaha bernama Budi yang memiliki perusahaan startup teknologi. Perusahaannya baru saja mendapatkan pesaing kuat yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah. Budi bisa saja memilih untuk menurunkan harga dan berperang harga dengan pesaingnya, tetapi itu akan menguras sumber daya dan mungkin merugikan perusahaannya dalam jangka panjang. Dalam situasi ini, Budi bisa menerapkan ajaran Sun Tzu. Dia bisa fokus pada keunggulan produk yang tidak dimiliki pesaing, seperti layanan pelanggan yang lebih baik atau fitur unik yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Dengan cara ini, Budi bisa memenangkan hati pelanggan tanpa harus berperang harga.
Mengapa ini berhasil? Karena Sun Tzu mengajarkan bahwa dalam perang, persiapan adalah segalanya. Filosofinya adalah bahwa kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan sebelum pertempuran dimulai. Artinya, dengan pengetahuan dan perhitungan yang tepat, kita bisa memperkirakan hasil dari suatu pertempuran. Dalam kasus Budi, dia mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaannya serta pesaingnya, sehingga dia bisa memilih strategi yang memanfaatkan kekuatan perusahaannya tanpa harus terlibat dalam perang harga yang merugikan. Selain itu, Sun Tzu juga menekankan pentingnya menggunakan kecerdasan dan informasi. Budi bisa melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, atau bahkan menggunakan survei untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan. Dengan informasi ini, Budi bisa menyesuaikan strategi bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik daripada pesaingnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam bisnis, ajaran Sun Tzu juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam hubungan pribadi, kita sering menghadapi konflik dengan pasangan atau teman. Dalam situasi seperti ini, kita bisa menggunakan strategi Sun Tzu untuk menangani konflik dengan cara yang lebih bijaksana. Alih-alih bertengkar, kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lain dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sun Tzu juga mengajarkan bahwa pemimpin yang baik harus mengenal anak buahnya dengan baik dan tahu bagaimana memperlakukan mereka. Ini sangat relevan dalam konteks manajemen modern. Seorang manajer yang memahami kekuatan dan kelemahan timnya dapat menugaskan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tim, sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Keindahan, seni perang, terletak pada kebijaksanaannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Bahkan di masa damai, ketika kita tidak harus berurusan dengan pertumpahan darah, ajaran Sun Tzu tetap relevan dalam menangani pekerjaan, olahraga, dan konflik sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan strategi Sun Tzu, kita bisa menjadi lebih pintar dalam menghadapi tantangan, memenangkan pertempuran tanpa harus berperang, dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar bagaimana mengatasi tantangan hidup dengan bijaksana dan strategi yang cerdas.